Jet penjegat MiG-31BAM seperti inilah yang mengusir pesawat mata-mata Inggris RC-135 di atas perairan Laut Barents Senin 15 Agustus. Sebuah jet militer MiG-31BAM kejar dan usir pesawat mata-mata RC-135 milik Inggris. Pesawat pengintai itu dianggap wilayah udara Rusia dekat Murmansk di Rusia Barat, Senin 15 Agustus, tepatnya di atas perairan Laut Barents. Langkah pencegahan ini diumumkan Kementerian Pertahanan Rusia Senin 15 Agustus malam waktu Moskow. Begitu nongol di radar, jet tempur pencegat MiG-31BAM dikirim untuk mengawal pesawat RC-135 dari sekitar Sviatoi Nos, dekat pangkalan utama Armada Utara Angkatan Laut Rusia. Pesawat pencegat MiG-31BAM itu selanjutnya mengidentifikasi pesawat dan memaksanya untuk menghentikan pelanggaran terhadap wilayah udara Rusia. Moskow mengidentifikasi lokasi insiden itu sebagai Sviatoi Nos, sebuah tanjung di Semenanjung Kola, timur Murmansk di Rusia Barat. Kementerian Pertahanan Rusia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang insiden itu pada Senin malam waktu setempat. Aplikasi pemantau lalu lintas udara global Flight Radar menunjukkan pesawat intai RC-135 Angkatan Udara Kerajaan terbang di lepas pantai Murmansk sebelumnya. Pesawat mata-mata Araf dengan sebutan RRR 7255 membuat beberapa putaran sebelum menuju pintu masuk ke Laut Putih, melanggar wilayah udara Rusia dalam prosesnya. Pesawat lalu terbang kembali ke pangkalan RAF di Waddington, Lincolnshire, Pusat Komando RAF Intelligence Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance. Insiden Senin adalah infiltrasi pertama pesawat NATO ke wilayah Rusia sejak konflik di Ukraina meningkat pada Februari. Awal bulan itu, Moskow mengatakan kapal selam AS terlihat dan diusir dari perairan Rusia di dekat Kepulauan Kuril di Pasifik Utara. Pentagon membantah semua tuduhan. Bagi Inggris, ini tercatat pelanggaran kedua Inggris ke wilayah Rusia sejak Juni 2021, ketika kapal perusak Angkatan Laut Kerajaan HMS Defender berlayar di lepas pantai Crimea. Insiden terbaru yang diketahui di Laut Barents adalah pada Juli 2021, ketika 3 pembom B-52 AS berkemampuan nuklir mendekati wilayah udara Rusia tetapi dicegat sebelum mereka masuk. Menurut pejabat Rusia, jumlah penerbangan pengintaian NATO di dekat perbatasan negara tumbuh lebih dari 30% pada 2021. Angkatan Udara Kerajaan Inggris dalam beberapa tahun terakhir ini menggenjot pelatihan pilot jet mereka. Namun proses itu justru menciptakan skandal. Rekrutmen menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menunggu slot pelatihan dibuka seperti dilaporkan stasiun televisi Sky News. Jadwal pelatihan pilot jet RAF menumpuk, berubah menjadi krisis besar-besaran karena serangkaian masalah muncul. Penundaan pelatihan pilot dapat mempengaruhi ketersediaan kru untuk mengoperasikan skuadron Titan dan F-35. Sumber pertahanan telah memperingatkan, masalah tersebut dilaporkan juga mempengaruhi pelatihan pilot untuk menerbangkan pesawat angkut militer dan helikopter serta penerbangan angkatan laut dan angkatan darat kerajaan. Kemampuannya sudah teruji di Ukraina, inilah Su-57 jet tempur canggih multiperan terbaru Rusia. Perang antara Ukraina dan Rusia yang masih berlangsung hingga saat ini menjadi ajang unjuk gigi berpersenjataan canggih Rusia. Salah satunya adalah jet tempur canggih Sukhoi Su-57. Jet tempur generasi kelima milik Rusia ini turut diterjunkan dalam medan perang di Ukraina. Unit Aircraft Corporations, perusahaan manufaktur pesawat Rusia, membanggakan produk jet tempur canggih Sukhoi Su-57. CEO Yuri Selyusar menyebut Su-57 telah mendemonstrasikan kualitasnya dalam agresi militer ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan Selyusar dalam Forum Teknologi Militer Internasional di Moskow Senin 15 Agustus. Sukhoi Su-57 sendiri adalah jet tempur generasi kelima milik Rusia. Per 2022, generasi kelima adalah klasifikasi tercanggih yang juga termasuk F-22 Raptor dan F-35 milik Amerika Serikat. Pesawat ini Su-57 dilibatkan dalam operasi militer khusus invasi ke Ukraina dan mendemonstrasikan kualitas terbaiknya, kata Slyusar, dikutip TASS. Saya telah mendengar laporan-laporan dari Angkatan Udara dan Kementerian Pertahanan dan kami mendapatkan umpan balik dan sangat bangga bahwa pesawat itu telah mencapai tahap produksi massal, sambungnya. Sebelumnya media-media Rusia melaporkan bahwa jet Sukhoi Su-57 telah diterjunkan menyerang Ukraina setidaknya 2 atau 3 pekan setelah invasi dimulai. Pesawat ini digunakan untuk menembakkan rudal dari wilayah udara Rusia. Sukhoi Su-57 sendiri pertama kali diuji coba dalam situasi pertempuran sesungguhan dalam Perang Saudara Suriah pada 2018 silam. Kantor berita atas melaporkan Su-57 didesain untuk menghancurkan segala target baik di udara, tanah, atau perairan. Sukhoi Su-57 memiliki teknologi jet siluman dengan penggunaan bermacam material gabungan. Mampu mencapai kecepatan supersonik dan dilengkapi perlengkapan radio elektronik tercanggih, serta instalasi komputer canggih yang juga umum disebut kepilot elektronik.
Sistem radar Su-57 disebut menyebar ke sekujur badan pesawat. Terdapat pula inovasi seperti senjata yang diletakkan di dalam badan pesawat. Produksi massal Sukhoi Su-57 akan masuk Angkatan Udara Rusia dengan 22 unit jet tambahan per akhir 2024. Jumlahnya ditargetkan menjadi 76 unit per 2028. Paduan mematikan drone Okhotnik. Sukhoi Su-57 adalah jet tempur multiperan generasi kelima buatan Rusia yang dirancang untuk menghancurkan semua jenis target mulai udara, darat hingga laut. Jet tempur ini memiliki fitur teknologi siluman dengan penggunaan material komposit yang luas dan mampu mengembangkan kecepatan jelajah supersonik. Selain itu, Su-57 dilengkapi peralatan radio elektronik onboard paling canggih termasuk komputer onboard yang kuat disebut pilot kedua elektronik, serta sistem radar tersebut di seluruh tubuhnya. Juga terdapat beberapa inovasi lainnya khususnya persenjatanya ditempatkan di dalam badan pesawat. Angkatan bersenjata Rusia menerima jet tempur Su-57 pertama pada 2020. Sementara drone serang berat Okhotnik melakukan penerbangan debutnya pada 3 Agustus 2019. Penerbangan berlangsung lebih dari 20 menit di bawah kendali operator. Pada 27 September 2019, Okhotnik melakukan penerbangan bersama dengan jet tempur Su-57. Drone bermanuver di udara dalam mode otomatis pada ketinggian sekitar 1.600 meter dan berlangsung selama 30 menit.